Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta mengucapkan salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat, insyaallah kita berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kurang lebih 1 tahun sudah kita diuji oleh Allah supaya memakai masker, supaya mencuci tangan, supaya menjaga jarak, sampai salat berjamaah pun harus dijaga jaraknya. Padahal di dalam syariat agama, kalau ada orang merenggangkan safnya salat, syaitan masuk di dalamnya. Apa yang mau dikata sekarang? Benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama dalam ketakutan. Itu yang Allah katakan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Khauf dan ju' mungkin berurutan nanti. Sekarang ketakutan. Sekali lagi, takut boleh, tapi kalau takut berlebihan, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kita semua hidup menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akidah tidak ada yang harus kita takuti kecuali hanya Allah. Itu yang ada dalam akidah kita. Maka oleh karenanya, bagaimana sikap kita menghadapi yang semacam ini? Maka saya memberikan tema senjata yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah silih berganti datang. Pesawat jatuh, tanah longsor, gempa bumi. Kemudian yang parah tidak pernah terjadi mungkin ratusan tahun yang lewat. Banjir di Kalimantan Selatan. Luar biasa. Hakikatnya apa itu? Allah mempertontonkan kepada manusia, manusia, kalau aku mau berbuat, tak ada orang yang bisa menghalanginya. Semua itu adalah milik Allah. Di dalam akidah kita, la fa'il illallah, tidak ada yang berbuat bisa di dunia ini kecuali hanya Allah. Maka oleh karenanya jalan yang pertama adalah
kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpegang dalam akidah la fa'il, tidak ada yang berbuat. Hanya Allah yang melakukannya. Pelaku tunggalnya hanya Allah. Cuman barangkali boleh kita bertanya, kenapa negeri kami yang mendapat bencana? Masyarakat muslimin, itulah yang Allah juga katakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan di lautan itu karena tangan-tangan manusia. Masyarakat muslimin, kita ketakutan dengan kena COVID, betul, tapi kalau berlebihan tidak boleh. Harus gantungkan hidup itu, sehat kita, sakit kita, bencana, semua itu kita kembalikan kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rezeki kita urusan Allah, susah kita urusan Allah, senang kita juga Allah. Semua miliknya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuma menjaga untuk kita tidak kena COVID ini harus berusaha. Maka itu berusaha yang pertama adalah menghindari untuk kita tidak diberikan oleh Allah penyakit yang kita dikatakan tadi, wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Akan terjadi itu. Jadi deretan ayat ini mengatakan ketakutan dulu, kemudian nanti kelaparan, kemudian nanti kehilangan makanan kita, buah-buahan nanti. Tidak lain sekali lagi kita mendekatkan diri kepada Allah. Barangkali di atas mimbar ini saya ngomong, kalau kita secara pribadi, masyarakat kita, bangsa kita banyak melakukan dosa kepada Allah, ayo kita bertobat. Banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Penderitaan sebagai apapun penderitaannya, kalau kita mengaku akan kelemahan kita dan kekuasaan Allah, akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan sosok Rasul Allah yang bernama Nabi Yunus alaihissalam, tatkala berada di dalam perut ikan, dia selalu berzikir, mengagung-agungkan Allah. Coba kalimatnya kita pelajari dengan baik. Yang pertama, beliau mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau dalam segala-galanya. Kalimat yang kedua, subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Tak ada orang yang bisa mengimbangimu ya Allah. Kalimat yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya banyak berbuat zalim, saya banyak berbuat dosa. Jadi kalau bangsa Indonesia yang banyak berbuat dosa tidak mau mengaku di hadapan Allah, kemungkinan bencana terus berjalan. Sekali lagi kita dekatkan diri kepada Allah, amar ma'ruf kita jalankan. Setidak-tidak amar ma'ruf itu ada dalam diri kita sendiri, keluarga kita dulu. Insya Allah bagaimanapun kata orang akan berlalu juga. Tidak lain kita sandarkan hidup ini kepada Allah, jangan menyandarkan kepada yang lain. Kalimat itu mengatakan, kalau ada seseorang menyandarkan hidup selain kepada Allah, pasti dia akan kecewa nanti. Kalau dia menyandarkan hidup itu kepada Allah, tidak akan kecewa dia. Selalu dia berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, yang harus kita lakukan banyak
berusaha untuk menghindari daripada musibah yang pertama Covid ini. Kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun an jalbil masalih. Menghindari itu lebih diutamakan daripada untuk mendapat manfaatnya. Kita usahakan ini, dan seringlah kita berdoa kepada Allah. Kalau Allah mengabulkan doa kita, bagaimanapun juga Dia yang berhak melakukan segala-galanya. Demikian khutbah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbahati bi kursihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa an tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.